Bab 402. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leyyn. Mantra meledak di udara dalam hujan biru, hijau, dan emas, membuntuti percikan api dan bermunculan dengan iringan sorak-sorai dari tanah di bawah. Angin sepoi-sepoi membawa suara ratusan suara gembira dan aroma daging panggang dan pai manis. Seorang gadis kecil, tidak lebih dari 5 atau 6, berlari melewati kami, wajahnya merah dan seringainya semakin lebar di setiap langkah. Tepat di belakangnya, seorang pria bermata satu, bekas luka baru, dari perang tidak diragukan lagi, tertawa saat dia mengejar. Senyum tersungging di bibirku saat petualang di Catian itu menarik gadis itu dari kakinya, menimbulkan jeritan senang dari anak itu. Dia meletakkannya di pundaknya, di mana dia terus terkikik dan tertawa, semakin menjauh ke belakang untuk menyaksikan kembang api ajaib yang meledak dalam tampilan yang hampir konstan di atas kota. Aku belum pernah melihat orang sebahagia ini sejak sebelum serangan pertama terhadap Sirus, kata Helen Sword dari mana dia bersandar di sisi gazebo marmer yang menampung satu-satunya gerbang teleportasi Black Band. Angela Rose sedang duduk di sepetak rumput, Regis tergeletak di pangkuannya dengan kepala bersandar di dadanya. Ini seperti kerudung telah diangkat, bukan? Katanya, tanpa sadar menggaruk Regis di bawah dagunya. Cantik dan bijaksana, kata Regis, menjilat pipi Angela dengan cepat. Kenapa kita tidak pernah berkenalan sebelumnya? Sepertinya itu kejahatan. Dia menghadiahinya dengan tawa manis. Aku tidak tahu tentang binatang buasmu ini, Arthur. Apakah kamu yakin ini bukan pantomim melalui panggilan kamu? Dia mengangkat alis malu-malu ke arahku. Jika ya, aku tidak akan sekasar itu, kataku, menembak rekanku dengan tatapan tajam. Jasmine menghabiskan malam itu mendengarkan dari jalan dengan membelakangi kami, tatapan tajamnya tidak diragukan lagi melacak banyak orang yang bergerak di jalan-jalan di sekitar kami. Tanpa sadar menggulung belati di antara jari-jarinya, dia berbalik. Ini bukan bantuan yang kamu lakukan untuk kami, kamu tahu. Aku mengangkat bahu. Aku tahu. Tapi aku percaya tanduk kembar untuk mempertahankan kendali atas kota tanpa juga mencoba untuk membentuk semacam negara kota yang dikendalikan oleh Guild Petualang. Lagi pula, itu tidak akan lama, jika semuanya berjalan dengan baik, dan kamu bahkan tidak akan berada di sini. Hal ini menyebabkan kegemparan di antara kelompok, perhatian semua orang dengan cepat beralih ke aku. Durden, yang baru saja mengucapkan sepatah kata pun sejak tiba di Black Band, tiba-tiba angkat bicara. Apa maksudmu? Aku berharap, aku memulai, melihat dari Jasmine ke Helen, bahwa Jasmine akan ikut denganku ke Sirus. Ekspresi Jasmine tidak memberikan indikasi keterkejutan tetapi malah berubah menjadi sesuatu yang bijaksana. Tetap saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Helen, di sisi lain, mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menjauh dari pilar tempat dia bersandar. Untuk tujuan apa? Aku tidak bisa membayangkan memiliki semua tanduk kembar, atau bahkan semua kekuatan di Fildorial, dalam hal ini, akan membuat perbedaan pada hasil di sini di Black Band. Maafkan aku karena mengatakannya, Arthur, tetapi jenis pertempuran yang kemungkinan besar akan kamu alami. Apakah kamu yakin ingin ada orang yang kamu sayangi di sisi kamu? Tentu saja, Helen benar. Aku tidak benar-benar. Jika aku bisa melakukannya dengan cara aku akan memasukkan semua orang yang aku sayangi ke dalam lubang di suatu tempat jauh di dalam reliktem untuk menjaga mereka tetap aman. Tetapi aku juga membutuhkan seseorang di sisi aku yang dapat memberitahu aku ketika aku salah, yang dapat menghentikan aku ketika stasiun aku sendiri terus meningkat. Mungkin jika aku tahu ini sebelumnya, di kehidupan masa lalu aku tidak akan terlibat dalam perang yang menelan jutaan nyawa sebagai pembalasan atas pembunuhan kepala sekolah Wilbeck. Tapi aku tidak mengatakan semua itu. Aku akan menjaganya tetap aman, kataku pada Helen. Kemudian, ke Jasmine, aku menambahkan, jika kamu mau, itu. Jasmine mengangkat dagunya, dan mata merahnya menangkap pantulan pecahan es di kejauhan. Tentu saja. Helen melihat di antara kami, jari-jarinya gelisah pada tali busurnya, lalu dia menghela nafas dan mengangguk. Baiklah, tapi aku bersumpah, dia mengangkat lengannya ke atas leherku dan mencoba menarikku untuk mengunci kepalaku, jika aku melihat satu helai rambut di kepalanya hilang. Dengan mudah, aku menyapu dia dari kakinya, menggendongnya di lenganku dan membuatnya memekik karena terkejut. Kamu tahu rambut rontok secara alami, kan? Tangannya memukul bahuku. Turunkan aku, dasar bocah konyol. Sambil tertawa, aku meletakkan punggungnya, meletakkan tanganku di bahunya dan melakukan kontak mata. Aku mengerti kekhawatiranmu. Ini perang, dan tidak ada dari kita yang benar-benar aman, bahkan tapi aku berjanji akan menjaganya semen mungkin. Helen Humphrey mencoba dan gagal menyembunyikan senyum kecewa. Yah, bersenang-senanglah, kurasa aku akan tinggal di sini bersama Angela Rose dan dia. Tidak ada kesempatan, aku balas menembak. Ayo, sudah waktunya untuk pergi. Sementara Regis selesai menjadi idiot dan mempermalukan dirinya sendiri di depan Angela Rose, aku memasuki gazebo batu dan mulai mengkalibrasi gerbang teleportasi ke kota terbang Sirus. Jasmine mengikuti tanpa berkata-kata. Ketika portal berdengung untuk hidup di dalam bingkai, aku melangkah di depannya, tetapi berbalik menghadap Helen, Durden, dan Angela Rose sebelum melewatinya. Regis melayang ke tubuhku. Angela Rose melambai dengan ceria.
Durden menggaruk tunggul lengannya, tatapannya menetap di suatu tempat di sebelah kananku. Semoga berhasil, Jenderal Arthur, kata Helen, buku-buku jarinya membentur pilar batu berukir. Kami akan menunggu kabar kesuksesan kamu. Aku mengangguk ke Helen dan melihat ke Jasmine untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Dunia kabur di sekitar aku, dan aku memiliki momen singkat ketika aku dipisahkan dari waktu dan realitas fisik untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Aku hanya menghabiskan berjam-jam di Black Band, total. Sukses membutuhkan langkah cepat di pihak aku, dan Sirus bahkan lebih penting daripada Black Band. Sebagai kota yang paling makmur dan dapat dipertahankan di Sapin, kota itu telah menjadi rumah bagi banyak bangsawan yang tertarik pada Dicaten, atau setidaknya mereka yang tidak mendedikasikan sumber daya mereka untuk membangun benteng di Elenoir hanya untuk melihat mereka dihancurkan oleh Aldir. Itu juga rumah bagi banyak Dicatia terkaya, terutama rumah turncoat seperti Wikes. Ketakutan aku adalah bahwa aku menghadapi lebih sedikit pertempuran dan lebih lama menggali Alakrians dari kota seperti kutu dari kulit serigala. Dan semakin banyak waktu yang aku habiskan di satu tempat, semakin banyak waktu yang harus disiapkan kota berikutnya dalam antrean. Aku sudah memberi Agrona terlalu banyak waktu untuk bereaksi dan melawan kemenanganku di Vildorial. Dunia terhenti ketika aku tiba di salah satu dari deretan gerbang teleportasi yang identik. Sekelompok tentara Alakrian berdiri tegak di dekatnya. Sisa jalan itu benar-benar kosong. Jasmine muncul di belakangku, tangannya sudah berada di pedangnya. Seorang penjaga setengah baya dengan aksen Truasian yang kental melangkah maju. Selamat datang di kota Sirus, Jenderal Arthur dan, dia menatap tajam ke arah Jasmine. Ketika kami berdua tidak menjawabnya, dia mengerucutkan bibirnya dan menyelesaikan, tamu yang terhormat. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Fakta bahwa dia tahu siapa aku dan jelas telah bersiap untuk kedatangan aku, namun tidak menyerang aku, berarti seseorang di kota ingin berbicara. Aku idir dari Bloodlines Runner, lanjutnya, dan kali ini aku menangkap sedikit getaran dalam suaranya. Orang-orangku dan aku akan mengantarmu ke gedung pengadilan untuk bertemu dengan Kepala Sirus. Jika kamu silahkan. Dan jika aku tidak berkenan. Aku hampir bertanya, tapi menahan diri. Dan siapa itu? Aku bertanya sebagai gantinya. Anggota peringkat dari 5 darah tinggi yang dipertaruhkan di kota ini adalah Augustin dari Highblood Ramsayer, Leigh dari Highblood Rinhon, Rhys dari Highblood Arkwright, Walter dari Highblood Kaenik, dan Adaen dari Highblood Umburter. Aku pasti telah memberikan beberapa tanda pengakuan pada nama Ramsayer dan Arkwright, karena prajurit itu menambahkan, darah yang kuat di kedua benua, seperti yang kamu tahu. Dan apa yang akan terjadi pada pertemuan ini? Aku bertanya. Prajurit itu, Idir, membungkuk rendah hati. Aku hanya seorang utusan. Aku tahu kamu telah datang dari pertempuran dan lelah, tetapi aku dapat meyakinkan kamu, tidak ada Alakrian di kota ini yang ingin berselisih dengan orang yang membunuh Skite Kadelfritra. Aku tidak meragukan kata-katanya, tetapi mereka tidak benar-benar membuat aku nyaman. Hanya karena seorang prajurit tidak ingin berperang, bukan berarti dia akan menolak ketika perintah diberikan. Baik, kataku panjang lebar. Pimpin jalan, Idir. Meskipun jalanan sebagian besar kosong, wajah-wajah menempel di jendela dari banyak bangunan yang kami lewati. Dari sedikit orang yang tersisa di jalanan, semuanya tampaknya adalah orang-orang kelas pekerja di Catia. Beberapa bahkan memanggil dengan penuh pertanyaan, tetapi diperingatkan oleh pengawal kami. Tidak sampai seorang pria dengan tunik bernoda keringat dan tidak berwarna berteriak, Lance Arthur. Bahwa aku campur tangan. Seorang wanita bertubuh kekar berjubah lapis baja mengacungkan tongkatnya ke arah pria itu, tapi aku meraihnya. Semua orang membeku. Jasmine, sudah tegang, belatinya setengah ditarik dalam sekejap, tapi aku memberi isyarat padanya untuk mundur. Aku tidak akan membiarkanmu menggertak di Catia di hadapanku, kataku, diarahkan pada tentara Alakrian, lalu melepaskan staf wanita itu. Pria itu baru saja melewati paruh baya dengan rambut sebahu yang tergerai di pelipis. Butuh beberapa saat sebelum aku mengenalinya. Jamisan, tanyaku, yakin dia salah satu pria yang bekerja di rumah lelang Helstea untuk Vincent. Dia mengangguk bersemangat, meremas bagian depan tuniknya. Dia terus membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi berhenti setiap kali di bawah tatapan bermusuhan dari Alakrians. Aku sarankan kamu kembali ke Manor, Jamisan, kataku tegas, tapi ramah. Aku juga melebarkan mata aku sedikit, komunikasi nonverbal yang aku maksudkan lebih dari yang aku katakan. Dia menatapku dengan tatapan kosong dan terkejut, tapi tidak bergerak. Jasmine, mungkin kamu harus pergi bersamanya. Aku berhenti sejenak untuk menekankan, lalu menambahkan, untuk memastikan dia pulang dengan selamat. Tapi Arthur, silahkan, pastikan semuanya baik-baik saja, lalu temui aku, kataku, memotongnya. Jasmine mengangguk, jelas mengerti. Aku akan segera ke sana. Kemudian, dia meraih lengan Jamisan, dengan halus menyeretnya pergi. Pria itu akhirnya tampak mengerti, dan dia membungkuk dengan canggung saat dia setengah mengayuh ke belakang, setengah diseret, sebelum berbalik dan mengikuti dengan cepat di belakang Jasmine ke arah Mansion Helstheas. Gelisah memikirkan berpisah dari Jasmine setelah aku mengatakan aku akan melindunginya, aku meraih koneksi aku dengan Regis, tetapi dia sudah mulai bergerak.
Seolah-olah bayanganku sendiri telah hidup kembali, dia melompat keluar dari punggungku, mendarat dengan keras, cakarnya menggores tanah dan mengejutkan para prajurit. Kami tidak berbagi pikiran yang nyata saat dia berlari cepat setelah mereka, karena kami berdua mengerti apa yang perlu dilakukan. Jamisan memekik kaget ketika Regis jatuh di sampingnya, tetapi Jasmine dengan cepat menghibur pria itu. Setelah melihat mereka pergi, aku menatap dingin ke arah Idir. Dia berdeham, berputar pada tumitnya, dan mulai berbaris lagi. Meskipun aku lebih suka memiliki Jasmine dan Regis di sisi aku membutuhkan pesan untuk sampai ke Hellsteas bahwa aku berada di kota. Menurut Jasmine, mereka telah membantu warga yang ditargetkan keluar dari kota sejak pendudukan ala Krian dimulai. Itu berarti mereka memiliki kontak, jaringan, orang-orang yang seharusnya tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah. Itu tidak berjalan jauh dari gerbang teleportasi ke gedung pengadilan. Aku agak terkejut menemukan alun-alun berbatu di depan gedung, halaman berornamen lengkap dengan taman yang terawat baik, pohon buah-buahan, dan beberapa patung penyihir terkenal sepanjang sejarah Sirus, sama sekali kosong. Aku mengharapkan unjuk kekuatan, setidaknya. 100 kelompok pertempuran akan mengisi ruang dengan baik, dan memberinya suasana militeristik yang tepat. Prajurit kami di dalam kota sebagian besar telah mundur, kata Idir kaku, menjawab pertanyaan aku yang tidak ditanyakan. Lady Augustin tidak ingin memberi kamu kesan yang salah. Kami bergerak cepat melintasi halaman, tetapi para prajurit berhenti di dasar tangga marmer. Di depan dan di atas kami, garis putih dan abu-abu dari gedung besar yang merupakan gedung pengadilan tampaknya mendominasi cakrawala kota. 5 Alakrians yang berpakaian rapi berjalan dalam barisan yang megah dari bawah gerbang lengkung yang menjulang tinggi yang membuka ke gedung pengadilan di luar, masing-masing mengalirkan otoritas darah tinggi dan perawatan dengan setiap langkah. Seorang wanita muda yang mengejutkan dengan kulit coklat kemerahan dan ikal hitam ketat berdiri setengah langkah di depan yang lain. Ascender Grey. Atau, Arthur Lewin, bukan. Dia mengedipkan bulu matanya yang tebal padaku dengan polos. Senang bertemu denganmu. Kakek aku menemukan kamu menjadi masalah yang menarik dan kompleks sebagai seorang profesor. Aku tertarik untuk lebih memahami alasannya. Saat dia berbicara, kata-katanya tajam dan diucapkan dengan tajam, kemiripan keluarga menjadi jelas. Kalau begitu, kamu adalah Agustinus dari Ramsayer berdarah tinggi. Kakak Valen. Sepupu, katanya dengan sedikit mengangkat bahunya yang kurus. Meskipun kami dibesarkan lebih sebagai saudara kandung. Aku lulusan Central Academy, fakta yang sekarang aku anggap sangat memalukan, karena waktu aku di sana sudah habis sebelum masa jabatan singkat kamu sebagai profesor dimulai. Melihat penampilanmu di Victoriat, aku yakin kelasmu paling menarik. Sepertinya kamu tahu sedikit tentang aku, Lady Ramsayer, jadi aku yakin kamu juga tahu mengapa aku ada di sini, kataku, sambil menatap tajam kelima orang darah tinggi itu. Dia mengangkat tangan yang halus. Tolong, apakah kamu berencana untuk mendiskusikan bisnis di sini di beranda, seolah-olah kami adalah dealer penghargaan yang teduh. Alisnya yang tipis terangkat, dan ada kilau di matanya yang gelap. Mari kita mundur ke akomodasi yang lebih nyaman, jadi kita bisa mendiskusikan tujuanmu di Sirus seperti orang beradab. 4 orang darah tinggi lainnya memimpin, sementara Agustinus berdiri di samping dan memberi isyarat agar aku mengikuti. Aku meluangkan waktu sejenak untuk mengamati halaman dan apa yang dapat aku lihat dari gedung-gedung pengadilan. Skuadron penjaga yang dipimpin oleh Idir sedang menunggu di dasar tangga lebar, tetapi tidak ada yang lain, tidak ada orang lain, yang terlihat. Saat aku melewatinya, Augustin mengulurkan tangan dan menyelipkan lengannya ke lenganku. Kepalanya lebih pendek dariku, dan lengannya yang ramping tampak seperti tongkat lemah di sebelahku, tetapi ada keanggunan yang cair dan kepercayaan yang teguh pada gerakannya yang tidak menunjukkan rasa takut padaku. Saat kami berjalan bergandengan tangan melalui aula besar, aku menemukan pikiran aku melayang kembali ke Central Academy. Aku tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan kekacauan yang aku tinggalkan di belakang aku. Anak-anak itu, yang paling berpengaruh padaku, Valen, Enola, Seth, Mayla. Apakah aku melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan, dengan membuat mereka mempercayai aku hanya untuk menghancurkan kepercayaan itu dan menghilang? Aku bertanya-tanya. Siapa yang tahu propaganda macam apa yang Agrona dan antek-anteknya telah sebarkan setelah zaman Victoria? Anak-anak dari kelasku, aku memulai, lalu ragu-ragu, tidak yakin persis apa yang ingin kutanyakan, atau apakah aku bahkan berhak bertanya mengingat situasi kami. Tidak ada kesalahan yang ditempatkan pada mereka, dan mereka diberi banyak kesempatan dan sumber daya untuk pulih dari keterkejutan, Agustinus menegaskan. Kakekku mungkin orang yang keras, tapi dia berdedikasi untuk akademi dan murid-muridnya. Itu, setidaknya, melegakan. Aku tahu Alarik tidak akan mendapat perlindungan seperti itu, tapi aku percaya si pemabuk tua itu bisa menjaga dirinya sendiri. Menyadari bahwa aku membiarkan sentimentalitas menyeret fokus aku ke bawah, aku mulai menggambar dari sumur ketidakpasifan yang sama yang telah membantu aku bertahan hidup di Alakria. Augustin membimbing aku melewati beberapa koridor pendek sebelum kami tiba di ruang tunggu yang besar. Seperti bagian lain dari gedung pengadilan, lantainya terbuat dari granit yang dipoles, sedangkan dinding berukir semuanya terbuat dari marmer putih cemerlang. Jendela-jendela melengkung menyinari longe dengan cahaya, yang membuatnya semakin terang.
Lusinan kursi dan sofa yang bagus diatur dengan hati-hati di seluruh ruangan, dipisahkan dengan 100 jenis tanaman hijau yang berbeda. Satu dinding didominasi oleh bar marmer besar, di belakangnya ada rak dan rak botol. Di tengah ruang tunggu, aku perhatikan bahwa sebuah meja telah dipindahkan dan beberapa kursi diatur ulang untuk memberi ruang bagi meja bundar kecil dengan papan Sovereign Squirrel di atasnya. Dua kursi bersandaran tinggi dengan bantalan beludru telah diletakkan di sisi berlawanan dari meja. 4 orang High Blood yang diam berdiri di samping, dan Augustin membawaku ke meja. Aku menarik satu kursi dan menawarkannya padanya. Dia menutupi keterkejutannya dengan baik, tersenyum dan mencondongkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih saat dia duduk. Aku mendorong kursi sedikit, lalu duduk sendiri. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kau akrab. Dia bertanya, jari telunjuknya menelusuri striker berukir indah. Aku sudah bermain, jawabku, memeriksa papan. Potongan-potongan itu diukir dengan indah, masing-masing kastor, perisai, dan striker unik. Potongannya dibuat dari batu berwarna merah darah, sedangkan milik aku berwarna abu-abu marmer dan hitam. Aku di sini bukan untuk main-main, Augustin. Kamu tahu itu. Senyumnya melebar, tapi dia fokus pada papan permainan dan tidak menatap mataku. Black Band City jatuh ke tanganmu dalam, 20 menit. Sementara dia menatap potongan-potongan itu, jari-jarinya membelai garis bibirnya. Jelas kekuatan senjata adalah lawan yang buruk untuk kekuatanmu. Arthur, bisakah aku memanggilmu Arthur? Dia bertanya, menyela dirinya sendiri saat dia menatapku untuk konfirmasi. Aku mengangguk, dan dia melanjutkan. Tapi Sirus adalah binatang yang berbeda. Ratusan Alakrians telah menjadikan kota sebagai rumah mereka, dan ada 5 tentara yang ditempatkan di sini untuk setiap warga sipil. Banyak Dicatians telah bersumpah setia kepada penguasa tinggi. Apakah kamu berencana untuk pergi jalan demi jalan, rumah demi rumah, menendang pintu dan menyeret pergi keluarga, anak-anak, pelayan, tanpa pandang bulu? Mengambil striker, dia memindahkannya dalam garis jauh ke ujung lapangan aku. Sebuah langkah agresif. Biasanya tentara menyerah setelah aku menghancurkan kepemimpinan mereka, kataku datar, mengarahkan caster untuk melawan penyerangnya. Dia menggigit bibirnya, lalu menggerakkan salah satu kastornya sendiri untuk mendukung penyerang. Keberanian seperti itu, Arthur. Aku pikir kamu ingin berdiskusi. Apakah kamu mengharapkan aku untuk memperlakukan kamu ketika kamu terus memegang pisau di leher aku? Aku mengangkat bahu, dengan ceroboh memposisikan ulang perisai. Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Aku datang untuk merebut kembali kota. Bloodless lebih baik, tapi aku siap untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, seperti di Black Band. Jadi bagaimana? Jari-jarinya mengetuk meja kayu keras. Kamu menginginkan kami, dia memberi isyarat kepada yang lain, untuk membawa orang-orang kami dan pulang. Sesederhana itu. Kurang lebih. Dan kamu bisa membawa siapa saja yang berlutut ke Agrona bersamamu. Dia mencondongkan tubuh menjauh dari permainan saat dia dengan hati-hati mengamatiku. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku harus membuat pengakuan. Tolong, tetap di tanganmu dan dengarkan. Augustin berbagi pandangan dengan salah satu yang lain, yang memberinya anggukan tajam. Setiap prajurit Alakrian yang kami miliki telah disalurkan ke seluruh kota. Perintah mereka sederhana, jika ada bahaya yang menimpaku atau rekan senegaraku, mereka akan mulai membantai orang-orang Sirus. Dia mengangkat tangannya lagi, wajahnya melembut. Jangan salah paham, aku bukan monster. Aku ditempatkan bertanggung jawab atas ekspansi darah kami ke benua kamu secara khusus karena aku sangat ingin bekerja bersama orang-orang di Chaten, untuk belajar dari mereka dan membimbing mereka ke dalam layanan Agrona. Tapi, lanjutnya, dan untuk sesaat ketenangannya pecah, dan aku melihat ketakutan nyata melintas di wajahnya yang halus, seperti yang kamu katakan, aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Karena, demi kehormatan darah aku tidak bisa memberikan kota ini begitu saja kepada kamu. Aku melihat ke bawah ke papan permainan, tidak memberinya reaksi luar terhadap ancamannya. Sebaliknya, aku hanya berkata, aku yakin ini masih giliran kamu, Augustin. Menggigit bibirnya, dia menyelipkan striker itu melalui celah yang baru terbentuk di barisanku. Aku tahu bahwa kamu tidak membawa rasa takut untuk diri sendiri, lanjut Augustin, lebih keras dan lebih percaya diri, tetapi kamu tidak berperasaan dengan kehidupan orang lain. Bahkan di Alakria, selalu dikelilingi oleh musuh, kamu bersusah payah untuk memastikan siswa dalam perawatan kamu dirawat dengan baik, siswa seperti Seth dari High Blood Milview dan Mayla dari Blood Fairweather pada khususnya. Serahkan dirimu dan orang-orang di kota ini akan selamat, salah satu dari para petinggi lainnya menambahkan, bariton manisnya memancarkan arogansi angkuh. Berpura-pura menguap tertahan, aku menarik kastor ke depan aku untuk memblokir striker dari penjaga aku. Aku merasa kamu tidak memberikan perhatian penuh pada permainan kamu. Rahangnya terkatup rapat saat dia menatap para darah tinggi lainnya dengan tatapan tidak pasti. Walter dari darah tinggi Kaenik mengangguk, dan dia mundur sedikit dari meja. Beberapa hal terjadi pada saat yang sama, udara di seluruh ruangan berdesir keras, dan tiba-tiba ruang tunggu itu penuh dengan ksatria bersenjata dan lapis baja, beberapa perisai yang tumpang tindih dari mana tembus pandang muncul di antara aku dan Augustin, dan, di suatu tempat di kejauhan, klakson mulai berbunyi.
Aku mendengar peluit Poleam berayun, meraih dan menangkap porosnya, lalu memutar pergelangan tangan aku sehingga kayu itu hancur. Penyerang aku membawa simbol rumah Wikes, salah satu pelindung dadanya. Aku mengenali simbol beberapa rumah bangsawan di antara kerumunan tentara, Wikes, Clarel, Ravenport, Drail, dan, yang paling mengejutkan, Flamesword. Pada saat itu, Agustinus telah menendang kursinya ke samping dan mundur ke barisan tentara di Chatia. Para darah tinggi lainnya sibuk bergegas keluar dari ruangan seperti hewan pengerat yang melarikan diri dari gudang yang terbakar. Aku tetap di tempat dudukku. Tidak ada orang lain yang langsung menyerang, jadi aku kembali membaca papan permainan. Orang-orang ini, pria kelahiran di Chatia ini, bersedia berjuang untuk mencegahmu mengembalikan barang-barang seperti semula. Augustin berteriak mengatasi suara tiba-tiba dari 100 pria berbaju zirah yang saling berdentang. Bukankah itu memberimu jeda? Atau apakah kamu begitu berpikiran tunggal sehingga kamu akan membunuh bahkan orang-orang kamu sendiri untuk memastikan dunia ini seperti yang kamu pikirkan? Ada keliaran di mata gelap wanita muda itu yang mengingatkanku pada panter bayangan yang terpojok. Aku mengambil waktu sejenak untuk melihat dari muka ke muka, melihat di dalamnya kepastian tabah yang menurutku mengejutkan. Hanya dengan melihatku saja sudah menimbulkan teror hina pada orang-orang Alakrian, tapi para ksatria dari keluarga bangsawan Sirus ini tampak begitu percaya diri. Seperti orang-orang kecil yang diukir di papan, mereka hanya pergi ke tempat yang diperintahkan, tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka atau kehidupan mereka sendiri. Kau pikir kau telah mengalahkanku, kataku, menekan jari telunjukku di atas kepala bidak striker yang sekarang duduk di belakang garis perisaiku, sangat dekat dengan penjagaku. Kamu telah mengisolasi kelemahan dan mengeksploitasinya. Meninggalkan aku tanpa tindakan lebih lanjut. Mengambil penjaga aku pindah ke sebelah striker lawan. Tapi aku tidak kalah, Augustin. Aku membiarkan pandanganku jatuh pada semua orang yang terdekat denganku. Jadi, pukul aku. Bahkan tidak ada napas yang mengganggu keheningan yang mengikutinya. Kemudian perintah itu memecah keheningan, bergema dari dinding marmer. Menyerang. Seorang ksatria Drail menerjang ke depan dan menusukkan pedangnya ke sisiku. Sebuah paku es terbang ke arahku dari belakang Augustin, dilemparkan oleh seorang pria dengan warna Clarel. Kemudian serangan lain datang, dan segera aku berada di tengah rentetan pukulan, beberapa sihir, yang lain dengan pedang atau kapak atau tombak. Tapi mereka menabrak relik armor, yang terbentang di atas dagingku dalam sekejap. Aku berdiri, menahan beban serangan tanpa melawan. 5 detik berlalu, lalu 10. Pada 20 detik, ada jeda dalam serangan ketika realitas situasi mulai menyingsing para ksatria. Dalam keraguan saat itu, aku jatuh pada mereka seperti macan kumbang perak di antara tupai raptor. Merobek pedang dari tangan ksatria Drail, aku menusukkannya ke dada orang lain, mencekiknya, dan melemparkannya ke tombak ksatria Flamesword yang mendekat. Mengaktifkan Rilmir dengan kedipan eter, aku membelokkan bola logam cair yang bergolak, mengirimkannya ke wajah seorang prajurit Clarel pada saat yang sama saat aku menyulap pedang eter dan memutarnya membentuk busur lebar, menebas beberapa orang lagi. Sementara para ksatria telah menyerbu ke depan, Augustin telah mundur, meluncur kembali melalui dinding di Chatia sampai dia berada di pintu ruang duduk. Dia tidak melarikan diri lebih jauh, tidak lari untuk hidupnya atau mencoba menghilang ke jalan-jalan di luar. Sebaliknya, dia berdiri dan menonton. Terpesona atau ketakutan, aku tidak tahu. Mengarahkan aether ke tinjuku untuk membentuk ledakan terkonsentrasi, aku berbalik ke arah sekelompok konjurer yang membawa lambang Wikes House. Tolong, Jenderal Arthur, salah satu dari mereka memohon, aku melayani kamu di. Permohonan itu terputus, ditelan oleh deru api ether yang meledakkan para penyihir menjadi berkeping-keping. Dengan efisiensi penebang kayu yang membelah kayu hari itu, aku memotong tentara yang tersisa. Puluhan demi lusinan jatuh ke dalam tumpukan berdarah dan pecah di lantai granit, darah mereka menggenang sampai abu-abu menghilang di bawah karpet merah yang basah. Pertarungan hampir tidak berlangsung 1 menit sebelum yang terakhir dari mereka jatuh. Aku menyeka darah dari wajahku dan berbalik ke arah Augustin. Untuk keuntungannya, dia tidak lari. Ketika aku mulai ke arahnya, dia melihat aku mendekat seperti orang yang telah menerima kematian. Ruangan itu kembali sunyi. Dan sekarang, aku bisa mendengar suara teriakan dan mantra api di kejauhan. Perintahkan prajuritmu untuk mundur, kataku, suaraku hampa apatis. Tidak ada lagi di Chatia yang harus dilukai. Semua Alakrians harus berkumpul dan bersiap untuk pindah. Jika ini tidak dilakukan sekarang, aku tidak akan mengampuni siapapun. Petik 2. Mata gelapnya tidak fokus, melihat melaluiku ke jarak tengah di mana mayat para ksatria di Chatia berserakan di lantai. Lady Ramsayer, bentakku, dan dia melompat dan tersandung ke belakang, kengerian muncul di wajahnya. Dia mulai mundur dengan canggung ke belakang, tatapannya yang tidak percaya mengunciku. Di belakangnya, aku melihat jubah desir dari para bangsawan lainnya menghilang di tikungan. Jangan mengujiku lebih jauh. Mengangguk dengan panik, dia mulai berlari. Lalu aku sendirian. Mataku terpejam, kelopaknya tiba-tiba terasa sangat berat. Aku lelah. Lelah sekali. Bukan kelemahan tubuh atau inti aku yang membebani aku, tetapi kelelahan jiwa. Aku melepaskan koneksiku dengan sirah relik, dan sisik hitam yang menyelimutiku lenyap.
Memaksa mata aku terbuka, aku menerima pembantaian yang telah aku lakukan. Baja yang bersinar diredam dengan noda merah coklat dari darah yang cepat teroksidasi. Pelengkap yang terputus duduk seperti pulau mengerikan di tengah lautan merah. Lambang warna-warni dari rumah bangsawan Sirus tidak bisa dibedakan di bawah noda. Begitu banyak dari kita sendiri yang telah siap menyambut Agrona bahkan sebelum perang mulai berbalik melawan kita, seharusnya tidak mengejutkanku bahwa, dengan Alakria yang memegang kendali penuh, beberapa orang telah sepenuhnya bersumpah untuk mengabdi padanya. Ketakutan saja akan mendorong banyak orang untuk mencapai tujuan itu, dan keserakahan lebih banyak lagi. Tetap, saat aku menatap mayat-mayat itu, aku tahu kematian ini adalah beban yang harus aku pikul. Aku tidak yakin berapa lama aku berdiri di sana dalam keheningan, tuli terhadap segala sesuatu kecuali gejolak batinku sendiri, ketika suara langkah tergesa-gesa menarikku keluar dari emosiku sendiri. Jasmine berjalan ke kamar, menginjak darah, dan berhenti. Matanya melebar, lalu fokus padaku. Dia pasti melihat sesuatu dalam penampilanku yang mengungkapkan apa yang kurasakan, karena bagian luarnya yang biasanya keras menjadi lunak. Aku menyadari Regis tidak bersamanya dan mengulurkan tangan kepadanya. Aku bisa merasakan dia di luar, membantu memecah pertempuran. Kamu baik-baik saja? Jasmine bertanya setelah beberapa saat. Ketika suaraku keluar mentah, aku menahan kata-kataku, ragu-ragu untuk terlihat lemah di depannya. Bodoh? Aku mencaci diriku sendiri, mengingat mengapa aku memintanya untuk ikut denganku sejak awal. Aku telah bekerja sangat keras untuk menjaga agar perang ini tidak menjadi pembantaian. Aku melanjutkan setelah beberapa saat, tetapi orang-orang ini. Aku terdiam lagi, menyapukan tanganku ke seberang ruangan dengan gerakan yang sia-sia. Aku tidak memberi mereka kesempatan, akhirnya aku selesai. Jasmine menyenggol tubuh dengan jari kakinya sehingga pelindung dada menghadap ke atas. Ada sangat sedikit ciri pengenal yang tersisa dari ksatria itu, yang wajahnya telah diukir oleh kapak, tetapi jelas ditutup dadanya adalah simbol rumah Flamesword, mawar bergaya, kelopaknya terbentuk dari api yang melengkung lembut. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Mereka punya peluang, katanya datar. Banyak dari mereka, dan mereka membuat pilihan mereka setiap saat. Dia membuntuti di antara mayat-mayat itu, setiap langkah meninggalkan sepetak granit kosong di dalam darah. Aku tidak menyadari ayah aku telah dibebaskan dari selnya di bawah tembok. Prodeus Flamesword telah mengirim putrinya sendiri pergi karena lebih memilih mana atribut udara daripada menembak. Dia telah merencanakan untuk mengasingkan dirinya dan teman-teman bangsawannya di tembok untuk menyelamatkan diri dari perang. Dan dia telah mengkhianati kepercayaan dari prajuritnya sendiri ketika dia menolak untuk menjatuhkan tembok pada pasukan monster mana yang bermutasi yang telah disulap oleh Alakrians dari Beast Glades, sebuah tindakan yang secara langsung mengakibatkan kematian ayahku sendiri. Tapi dia bukan penjahat di dalam institusi yang altruistik. Tidak, setiap pemimpin dari setiap rumah bangsawan ini telah melakukan hal-hal yang egois, kejam, dan berkhianat, yang aku yakini. Durden masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahmu. Kau tahu, kata Jasmine, tampaknya tiba-tiba. Aku merasa diriku melorot, dan bersandar ke palang, mendorong mayat ksatria dari permukaan yang dipoles untuk memberi ruang. Itu bukan salahnya. Pertempuran itu. Bahkan penyihir terkuat pun bisa menjadi mangsa binatang buas itu. Petik 2. Kau benar, itu bukan salahnya, kata Jasmine tegas, masih mondar-mandir di pembantaian itu. Itu milik Prodeus. Dia ceroboh dengan kehidupan orang-orang yang mempercayainya. Dia berhenti dan menunjuk ke bawah pada batang tubuh yang telah dibelah dari bagian bawahnya. Lord Drail ceroboh dengan kehidupan orang ini. Dia menyenggol seorang penyihir dengan jubah perang berlumuran darah dengan jari kaki. Dan Lord Ravenport dengan pria ini. Dia berhenti, kakinya di kedua sisi kepala yang terpenggal. Dan Prodeus mengirim wanita ini ke kematiannya juga. Mata kami bertemu. Ada api di balik merah irisnya. Jangan menghukum dirimu sendiri atas perbuatan orang lain, Arthur. Aku harus berdeham sebelum berbicara. Perang ini tidak akan berakhir ketika Alakrian terakhir meninggalkan pantai ini. Kami memiliki terlalu banyak musuh yang lahir di sini dan menyebut diri mereka di Chatia. Jasmine mengangguk, berjalan ke sisiku. Dia mengulurkan tangan ke seberang bar dan menarik botol, mengaduk-aduk cairan emas di dalamnya. Ada sesuatu yang jauh dan angker di wajahnya, lalu dia membuang botol itu. Bahkan benua harus melatih iblis mereka, kurasa. Langkah kaki lainnya mengumumkan kedatangan beberapa orang. Tangan Jasmine menuju ke belatinya, tapi aku bisa merasakan dari hubunganku dengan Regis bahwa pertarungan sudah berakhir. Augustin dan para pengikutnya telah menarik kembali pasukan mereka, seperti yang aku perintahkan. Aku menekan telapak tanganku dengan keras ke mataku, sampai statis putih bermain di pandanganku. Kemudian, dengan napas yang stabil, aku bergerak cepat ke ambang pintu, tidak ingin melakukan percakapan lagi di ruang tunggu yang berubah menjadi rumah potong hewan. Meskipun berharap untuk beberapa reuni, aku masih terkejut dengan sosok yang mendekat, yang semuanya berhenti ketika mereka melihat aku. Vincent Helstea tampak aneh dengan armor dan helm kulitnya. Dia telah menua sejak terakhir kali aku melihatnya, dan bertambah berat di bagian tengahnya, dan ada kelelahan yang kuyu di balik matanya yang dulu main-main. Di sampingnya, putrinya, Lilia, adalah seorang wanita dewasa, garang dan cantik bahkan berlumuran darah. Dia pucat, dan ada air mata yang menempel di sudut matanya saat dia menatapku dengan kaget.
Dan di belakang mereka berdua adalah Vanessa Glory, tidak terpengaruh oleh pertempuran di luar. Sementara Vincent menatapku dengan semacam kebingungan mengigau, seperti dia tidak yakin apakah ini semua mimpi atau bukan, Lilia mendidih dengan intensitas marah, matanya bergerak cepat di atas garis wajahku, kecuali ketika mereka akan bertemu aku sendiri dan menangkap di sana. Di belakang mereka, Vanessa Glory telah berhenti dan berdiri tegak dengan satu tangan di belakang punggungnya, yang lain di pedangnya, mengarah ke bawah, bertumpu pada granit. Matanya yang cerah bersinar, dan bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Art, anakku, apakah itu benar-benar kamu? Vincent bertanya dari ambang pintu. Aku mencoba memberinya senyum hangat, tapi rasanya lebih melankolis di wajahku. Kejutan. Lilia menghela napas merintih, tubuhnya menegang seperti tali busur yang ditarik, dan dia melompat ke depan dan memelukku. Arthur, aku tidak percaya kau masih hidup. Aku menerima pelukan itu dengan rasa terima kasih. Dia menekan wajahnya ke dadaku, tubuhnya gemetar karena isak tangis yang tertahan. Bagaimana dengan Ellie? Alice, sudah lama tidak ada kabar. Baik, kataku menghibur, tanganku yang berdarah dengan lembut membelai rambutnya. Mereka berdua baik-baik saja, Lilia. Dia menarik diri dan menyeka matanya, meringis karena malu. Begitu banyak untuk menjadi pemimpin pemberontakan yang tabah, katanya masam. Tapi kurasa itu lebih merupakan urusan Komandan Glory. Jangan pernah malu dengan emosimu, sayang, kata Vincent, secara otomatis berubah menjadi nada kebapaan. Kamu tidak dapat mengontrol perasaan kamu, dan mereka yang mencintai dan menghormati kamu tidak akan menghakimi kamu karena mengekspresikan diri kamu. Sambil tersenyum, aku menyelinap melewati Vincent dan mengulurkan tangan ke Vanessa. Dia melepaskan sikap kaku yang dia pegang dan meraih tanganku dengan kuat. Saat aku pertama kali bertemu Vanessa Glory sebagai profesor di Akademi Sirus, ada semangat muda untuk semua tindakannya. Tepat setelah perang dimulai, aku menemukan dia teguh dan serius dalam perannya, dengan sebagian besar dari udara yang ringan ditundukkan, tetapi secara keseluruhan tidak berubah. Sekarang, dia telah ditempa oleh konflik selama bertahun-tahun. Tidak seperti Vincent, perang tidak membuatnya tua secara fisik, Vanessa yang sama masih berdiri di depanku, dengan rambut coklatnya ditarik ke belakang dan diikat, seperti biasa. Tapi senyum santai itu hilang, begitu juga dengan juling geli yang biasanya membuat sudut matanya berkerut. Maaf, tidak akan ada lebih banyak waktu untuk reuni yang layak, kataku, tetapi situasi di sini bergantung pada ujung pisau. Aku harus mengeluarkan Alakrian ini dari Sirus sesegera mungkin. Dia meremas tanganku, lalu melepaskanku dan mundur selangkah. Tentu saja, Arta. Dia ragu-ragu. Semua orang mengira kamu sudah mati. Dia melihat ke tanah, rahangnya mengeras. Yah, aku tidak, kataku ringan. Aku berjanji akan memberitahumu segalanya, tetapi untuk saat ini, kami membutuhkan mata di seluruh kota. Bisakah kamu mengirim patroli? Kami membutuhkan kehadiran di jalan untuk memastikan tentara Alakrian tidak salah menilai. Vanessa mengerutkan kening, dan itu semakin dalam saat aku berbicara. Aku tidak paham. Mengapa kita membiarkan mereka hanya? Aku tidak bisa menahan desahan dalam yang datang tanpa diminta dari bibirku. Dia berhenti berbicara, dan rahangnya mulai bekerja bolak-balik dengan gelisah. Ini adalah sesuatu yang perlu aku ingat, pikir aku. Ketika aku berada di benua lain untuk belajar melihat Alakrian sebagai manusia, mereka yang di sini di Caten hanya menyaksikan tindakan mereka yang paling mengerikan. Aku tidak bisa menyalahkan sekutu aku karena tidak bersemangat untuk melambai begitu saja saat para penindas mereka berbaris menuju kebebasan. Aku tahu banyak dari Alakrians ini telah melakukan kejahatan yang pantas dihukum. Perang adalah perang, dan itu cukup sulit untuk dimaafkan. Aku tidak akan berpura-pura tahu semua yang telah mereka lakukan padamu dan milikmu sejak perang berakhir. Tapi tolong, sekarang bukan waktunya untuk melampiaskan amarah apapun yang ada di dalam dirimu. Aku menahan tatapannya untuk waktu yang lama. Sarung tangannya berderit di gagang pedangnya. Kemudian dia membungkuk di pinggang dan memberi aku busur dangkal. Tentu saja, umum.